Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman. Saya dari Prodi Teknik Elektronika Telekomunikasi kelas 1 TETA. Di sini saya akan membahas penguat umpan balik negatif. Yang pertama ada tujuan. Umpan balik negatif menentang atau mengurangi dari sinyal input sehingga memberikan banyak keuntungan dalam desain dan stabilisasi sistem kontrol. Misalnya, jika output sistem berubah karena alasan apapun, maka umpan balik negatif memengaruhi input sedemikian rupa untuk menangkal perubahan. Tujuannya dari rangkaian umpan balik negatif ini juga adalah untuk melihat seberapa besar signal output yang dikembalikan ke sumber. Kemudian ada komponen dan fungsinya. Nah, di sini adalah aplikasi Electronic Workbench. Nantinya aplikasi ini yang kita gunakan untuk merangkai, kemudian menjalankan rangkaian hingga melihat hasil gelombang yang dihasilkan oleh osiloskop. Di sini ada baterai, osiloskop, ground, resistor, transistor, jenis NPN, kemudian ada kapasitor, function generator, dan kemudian di sini ada resistor RF. Pertama kita membahas baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber energi yang nantinya akan dialirkan ke dalam rangkaian. Kemudian resistor. Fungsi resistor di sini untuk menghambat atau membatasi arus listrik. Bisa juga untuk menurunkan tegangan. Kemudian resistor RF. Nah, di sini resistor RF di sini beda dengan di atas. Resistor RF ini di sini digunakan sebagai komponen feedback. Kemudian ada transistor. Transistor ini dijadikan bias umpan balik, maksudnya adalah teknik pemberian bias basis suatu rangkaian penguat transistor yang menggunakan resistor RF sebagai komponen pemberi bias basis yang sekaligus sebagai jaringan feedback rangkaian penguat transistor. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Sesuai fungsinya, kapasitor di sini berfungsi untuk menstabilkan tegangan pada rangkaian percobaan umpan balik negatif ini. Nah, kemudian di sini ada function generator. Function generator ini berfungsi untuk membangkitkan gelombang dalam bentuk sinus persegi 4 maupun gelombang segitiga sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, function generator dapat diatur untuk membangkitkan gelombang dengan frekuensi tertentu, ayunan gelombang sesuai kebutuhan dan penghasil frekuensi. Kemudian di sini ada osiloskop. Fungsinya di sini adalah untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu tegangan, kemudian untuk menganalisa gelombang, dan bisa juga untuk melihat dan membaca amplitudo tegangan, periode, dan frekuensi dari sinyal yang tidak diketahui. Kemudian di sini ada ground. Ground di sini adalah titik yang dianggap sebagai titik kembalinya arus listrik, arus searah, atau titik kembalinya sinyal bolak-balik, atau titik patokan referensi dari berbagai titik tegangan dan sinyal listrik di dalam rangkaian elektronika. Sebelum kita melakukan percobaan, kita terlebih dahulu mengkalibrasi dengan mendapatkan 200 mV peak to peak dan mencari nilai Vout yang mendekati Vin. Di sini saya sudah mengatur frekuensi sebesar 1 kHz, kemudian amplitudenya sebesar 50,3 mV. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita menarik yang merah ini ke nilai maksimumnya. Di sini dapat
min 99,995 mV. Kemudian yang biru kita tarik ke nilai posisi maksimum juga. Nah, dapat Vout-nya sebesar 199, sekian mV. Nah, kemudian kita akan merangkai rangkaian ini. Di sini sudah saya sediakan komponen dan instrumen. Resistor 300 kilo ohm, kemudian resistor 1,8 kilo ohm, baterai 12 volt, ground, kapasitor sebesar 10 mikrofarad, transistor NPN 2N3904, osiloskop, dan fungsi regulator. Kemudian ada RF-nya, resistor RF sebesar 1 kilo ohm. Kemudian kita merangkainya. Nah, kemudian rangkaiannya sudah jadi. Generator, kemudian ada osiloskop. Nah, di sini saya memulainya dari frekuensi 10 Hz. Kemudian kita nyalakan dengan resistor RF 1 kilo ohm, kemudian kita jalankan. Pergerakannya masih lambat dengan frekuensi 10 Hz. Nah, kemudian kita mengatur simbol lamela ini ke nilai yang maksimum. 168, kemudian ini ke nilai maksimum juga 20.000. Nah, didapat VB1-nya dan VB2-nya. Kemudian VB2 dikurang VB1 sama dengan 196, sekian milivolt. Nah, kemudian kita mengganti frekuensi sebesar 50 Hz. Kemudian kita menjalankannya lagi. Kita mengatur time base-nya agar gelombangnya tampak. Kemudian kita atur yang merah ini ke nilai yang maksimum 100, oke, min 169 VB1, kemudian ini juga nilai maksimumnya 29. Maka didapat hasilnya VB2 dikurang VB1 sama dengan 198 mV. Kemudian kita mengganti frekuensi sebesar 100 Hz. 100 Hz, kemudian jalankan. Nah, kemudian kita mengatur time base lagi, kecilkan time base-nya agar nampak gelombangnya. Kemudian kita atur posisi merah ini sama seperti yang tadi ke nilai maksimum. Nah, sudah. Kemudian yang ini juga nilai maksimum VB2-nya 29. Kemudian dapatlah VB2 dikurang VB1 atau VB2 dikurang VB1 sama dengan 199, sekian milivolt. Kemudian kita mengganti frekuensinya
sebesar 200 Hz dengan resistor RF yang sama yaitu 1 kilo ohm. Kemudian kita menjalankannya. Kemudian kita mengecilkan timebase-nya lagi agar gambarnya tampak atau lebih mudah dilihat. Kemudian kita mengatur sama seperti yang tadi untuk mendapatkan nilai VO-nya. VO sama dengan VB2 dikurang VB1. Nah, kemudian ini nilai maksimum juga 28, 29. Nah, didapatlah VB2 kurang VB1, VB2 kurang VB1 juga dengan 198,9 sekian milivolt. Nah, kemudian kita menggantinya dengan frekuensi 500 Hz dengan resistor yang sama yaitu 1 kilo ohm. Nah, kemudian kita mengecilkan timebase-nya lagi. Nilainya nilai maksimum lagi. Kemudian ini juga VB2-nya. Oke, dapat VB2 kurang VB1-nya 198, sekian milivolt. Nah, kemudian kita mengganti dengan 1 kilo ohm, 1 kilo Hz. Kita jalankan. Kemudian kita atur timebase-nya lagi. Oke. Kemudian kita atur ke nilai maksimum 29, sekian. Kemudian VB2-nya 29. Nah, didapatlah VB2 kurang VB1-nya itu 199, sekian milivolt. Nah, tadi kita hanya menggunakan 6 sampel saja, dan ini adalah semua hasil yang saya dapatkan ketika frekuensi 10 Hz sampai 50 kHz. Nilai VO ini tidak stabil atau naik turun. Kemudian VO ini tadi didapat dengan VB2 dikurang VB1. Maka pada osiloskop tadi dapat kita lihat di VB2 dikurang VB1-nya sama dengan 35,2903 mV dikurang min 163,3225 mV dan hasilnya 198,7719 mV. Nah, kemudian VO per V ini adalah nilai gain. Untuk mencari nilai gain ini kita menggunakan rumus VO atau VOUT per VIN. Nah, 198,7 kita hanya mengambil 1 koma di belakang, kemudian dibagi dengan VIN-nya 200 mV dan hasilnya adalah 0,9935 mV. Nah, dari hasil percobaan dapat kita analisa bahwa umpan balik negatif merupakan sinyal kembali mempunyai fase yang melawan sinyal input. Keuntungan dari umpan balik negatif adalah menstabilkan penguatan, memperbaiki impedansi input dan output, mengurangi efek distorsi nonlinear, dan menambah lebar pita. Suatu penguat umpan balik mempunyai dua bagian, yaitu sebuah penguat dan sebuah rangkaian umpan balik, tergantung pada hubungan output, tegangan output atau arus yang menggerakkan rangkaian umpan balik. Rangkaian umpan balik mengembalikan sinyal ke input yang memodifikasi semua gerak dari sistem. Tujuan utama umpan balik adalah memungkinkan input secara proses mengendalikan output. Hasil dari percobaan kali ini adalah diketahui bahwa rangkaian ini tidak tergantung pada frekuensi. Dengan resistor RF 1 kilo ohm, kemudian kita mencari VO dengan mengubah nilai frekuensi dari 10 Hz hingga 50 kHz. Semakin besar frekuensi, maka gelombang sinus yang dihasilkan semakin rapat. Maka dari itu, kita menurunkan timebase-nya agar gelombangnya nampak dan kita mudah meletakkan garisnya. Berdasarkan data yang didapatkan, nilai VO tidak stabil atau turun naik. Hal ini dikarenakan umpan balik negatif merupakan sinyal yang kembali mempunyai fase yang melawan sinyal input. Rangkaian umpan balik mengembalikan sinyal ke input yang memodifikasi semua gerak dari sistem. Nah, kesimpulannya,
adalah satu, umpan balik negatif merupakan sinyal yang kembali mempunyai fase yang melanjutkan input. Yang kedua, semakin besar frekuensi, maka gelombang yang dihasilkan semakin rapat. Yang ketiga, keunggulan dari umpan balik negatif adalah menstabilkan penguatan, memperbaiki impedansi input dan output. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.